Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pada malam ini pembahasan khusus masalah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bertepatan pada tahun bulan ke-9 dari hitungan bulan Hijriah. Bulan suci Ramadan adalah seafdal-afdalnya bulan. Bulan suci Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpin bulan yang lain. Dinamakan Ramadan diambil dari kata ramdah. Makna ramdah ini panas yang tinggi. Ya, bertepatan pada waktu itu musim panas. Ya. Ada yang meriwayatkan makna Ramadan diambil daripada kata yarmidud dzunub. Yarmidud dzunub adalah menghapus segala dosa. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah bulan yang agung. Hidupkan di dalamnya dengan tadarus. Hidupkan di dalamnya dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Hidupkan di dalamnya dengan melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga ibadah Ramadan yang sampian hadapi penuh dengan keberkahan. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan pengetahuan ilmu agama. Karena siapapun orangnya beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah itu akan menjadi hampa. Dan ilmu itu bisa sampai dapatkan hanya dengan belajar. Ilmu tidak bisa dilihat dalam mimpi. Ilmu bukan warisan dari orang tua, tapi ilmu didapatkannya dengan belajar, duduk dengan orang alim, takziman, ihtiraman, maka ilmu itu akan masuk ke dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang
orang yang beriman, telah ditulis bagimu berpuasa sebagaimana ditulis puasa sebelum kalian. Maksudnya umat sebelum kalian, umat terdahulu itu ada puasanya, tapi bukan Ramadan. Ramadan ini khususnya yang Allah Ta'ala hadiahkan untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beserta umat. Kemudian di bulan suci Ramadan banyak kekhususiaan di dalamnya. Makanya saya tekankan kepada para santri, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai isi dengan tidur tok. Selain aktivitas pekerjaan yang sampean kerjakan, juga tak kalah pentingnya sampai isi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, khususnya dengan membaca tilawatul Quran, belajar ilmu agama, mengingat amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda. Sampai-sampai amalan fardu di bulan suci Ramadan kedudukannya sama dengan 70 kali fardu di luar Ramadan. 70 kali di luar Ramadan. Sunnah yang sampean lakukan di bulan suci Ramadan itu kedudukannya sama dengan fardu di luar Ramadan. Bayangkan, sampai sembahyang fardu di dalam bulan suci Ramadan, kedudukannya jangan sama dengan fardu 70 kali di luar Ramadan. Apa tidak kesempatan sampai perbanyak ibadah kepada Allah? Lebih-lebih akhir Jumat, dari kebiasaan para guru menggodok, ya, menggodok. Sayang kalau sampai tidak ada amalan-amalan godok. Bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran bagaimana? Makanya kan saya tekankan para santri itu kalau di Tanggul itu wajib itu, ya, wajib menghatamkan Quran sebulan itu wajib. Bulan suci Ramadan di mana turunnya Al-Quran. Yang dimaksud turunnya Al-Quran di sini adalah di mana Al-Quran ini dahulunya berada di Lauhil Mahfuz, langit yang paling tinggi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ke langit pertama, namanya Baitul Izzah, bertepatan pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Kemudian turun ayat ini selama 23 tahun sampai sempurnalah 30 juz. Di dalamnya sumber dari segala ilmu. Makanya orang kalau menghayatin Al-Quran, agama apapun yang ia miliki pasti akan masuk ke dalam Islam. Karena semua ilmu tercantum di dalam Al-Quran. Masa tidak percaya kabar dalam Al-Quran? Kalau sampean kabar di YouTube purna begini sampean percaya? Kok kabar yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an sampean masih ragu? Apakah ada berita yang lebih benar dibanding beritanya Gusti Allah? Ucapannya Gusti Allah, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Tidak ada.
Kanjeng Nabi itu semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan itu sampean melatih diri sampean. Makanya kan al-imsak, Ramadan itu puasa itu dalam lugah al-imsak, makna imsak itu menahan diri. Makna imsak adalah menahan diri dari apapun, dari makan, dari minum, demikian juga menahan diri dari berucap yang tidak baik, dari melakukan hal-hal yang tidak baik, ya harus ditahan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk menundukkan hati kita, nafsu kita, agar nafsu yang mengarahkan kepada kejelekan amaratu bisu, ya dapat kita tundukkan menjadi nafsu yang mutmainnah. Kemudian di bulan suci Ramadan itu sendiri ada adab-adab tertentu, aturan-aturan itu. Kalau aturan ini dilanggar, maka puasanya sah, bukan tidak sah, tapi tidak berpahala. Tidak berpahala. Kalau dilanggarnya maka tidak akan pernah membuahkan pahala. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'al." Berapa banyak orang berpuasa yang dia rasakan hanyalah lapar dan haus. Lapar, haus, ganjarannya ada. Kira-kira percuma tidak? Justru intisari dari puasa itu kita bisa mengambil keberkahannya, pahalanya, rahmatnya, kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Gara-gara 5 perkara ini, maka semua ya puasa sampean kalau dilakukan setiap hari akan menjadi tidak berpahala. Makanya Kanjeng Nabi menekankan kamin shaimin, berapa banyak orang berpuasa laisa lahu min siyami illa ju'wal atash, yang ia rasakan hanyalah lapar dan haus, ganjarannya tidak ada. Siapa itu? Yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah mereka yang suka ghibah, sanrasan, ngomongin wong. Makanya pada saat ada majal jalan untuk mau ghibah, jangan diteruskan wis, ojo. Jangan diteruskan. Lebih baik ngomong yang lain, karena ngomongin orang, mencaci maki orang, ngomongin orang pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan menyebabkan hilangnya pahalanya Ramadan hilang. Puasanya sah tapi tidak berpahala. Hati-hati. Ini lidah ini memang tidak bertulang, tapi ingat, lidah adalah anggota tubuh yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya. Ya. Demikian juga namimah, mengadu domba. Tidak boleh mengadu domba di bulan suci Ramadan. Baik mengadu domba sesama umat Islam atau non-Islam, atau suka mengadu doro, mengadu ayam, mengadu merpati. Sedangkan dia puasa, sah puasanya, tapi tidak berpahala, hangus. Apa faedahnya puasa kalau sampai tidak bisa mengambil berkah di dalamnya? Makanya hindari yang demikian. Demikian pula yaminu kadzibah, sumpah palsu, bohong. Kalau sumpah di luar Ramadan aja dosanya besar, kalau umpama itu sumpah bohong, lalu bagaimana kalau di dalam bulan suci Ramadan?
Gaulu zur, ucapan-ucapan yang jorok. Nah, ini ya. Ucapan-ucapan yang jorok kalau dilontarkan pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan menyebabkan ganjaran puasa itu sendiri menjadi kan tidak enak kalau puasanya hilang ganjarannya. Sementara sampai berusaha untuk mendapatkan pahala yang bagus, kok tiba-tiba pahalanya hilang. Ya. Di bulan suci Ramadan, ya, selain menjaga lisan, menjaga anggota tubuh yang lain. Ya, jangan sampai tubuh yang lain ini sampai menggunakan yang yang tidak berfaedah. Makanya disebutkan dalam kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad dari aturannya orang berpuasa itu adalah Allah yakthir nom bin nahar, tidak banyak tidur. Wah, ini mari sembahyang subuh tidur mentang-mentang Ramadan baru 1 hari 2 hari. Mari Ramadan subuh tidur, mau duhur mari ngaji sholat tidur lagi sampai mau asar. Mari asar ngantuk mana? Nak kebul tenan kok. Mungkin ini nyusu sapi. Saya yakin nyusu sapi. Makanya manusia itu ya tidak semuanya sih, tapi kebanyakan saudara misalnya sapi. Makanya aturannya banyak sapi. Coba sampai lihat Denko, Milo, dan dari mana itu? Nah, susunya sapi. Kadang-kadang manusia itu berbuat dengan perbuatannya yang dilakukan oleh sapi. Ya tidak heran karena ini kan ibu angkatnya juga. Sekarang saya mau tanya sama sampean, jujur jangan bohong. Pinter suyuk. Pernah ada laler di hidup sampean? Di atas itu pernah kan? Lebih cepat sampai tangkes begini atau begini? Lebih cepat mana? Saya mau tanya bukan lebih cepat mana? Begini atau begini? Nah, itu tidak dilakukan kecuali sapi. Sapi itu kalau ada laler di hidungnya begini. Masa ada kaki sapi begini? Ya, pakai sapi Pak Orin tidak begini. Betul? Pak Yanto pernah begini? Ya semua pernah. Ya tidak heran. Loh dicokoki susunya sapi tok. Akhirnya sedikit banyak niru aturan ibu. Jangan dipergunakan Ramadan untuk tidur. Ya tidur tapi jangan terlalu. Ya. Ini waktu barokahnya besar kok dibuat tidur saja. Mana sih? Pernah sih? Hah? Pernah jadi alim itu. Ya. Waktunya semuanya untuk tidur, jangan. Kalau untuk ibadah kepada Allah. Demikian juga wala yaktar akal billail, tidak makan terlalu banyak pada waktu malam. Nah, ini. Buko itu kayak buto hijau. Wah, luar biasa. Nah, kalau bukuannya sampean kayak gunung begitu, bagaimana mau istiqomah sembahyang tarawih? Jangankan sampean berangkat ke masjid, ngangkat matanya aja berat. Akhirnya apa? Alasan sakit pinggang, alasan untu loro, alasannya tidak enak badan. Masa tidak enak badan 2 hari sekali? Kok rutinan begini? Biasa aja, jangan terlalu banyak. Makannya waktu buka itu jangan terlalu. Kalau bisa mulai dengan kurma.
Mulai dengan kurma sunnah Nabi. Habib dari mana kurma kok sulit? Terus sampai nyari aja di pasar kan banyak di pinggir-pinggiran. Bawa karung sampai. Ya kurma tidak usah tanya, beli. Kan begitu? Mau minta kurma apa pokok ada fulus. Mau kurma Yordan, mau kurma Abu Dhabi, mau kurma Mesir. Ya kalau sampai tidak ada fulus ya kurma nyari ke Somali. Jadi kurma yang manis. Kurma itu bagus. Pertama untuk kesehatan, pencernaan bagus kurma. Kalau nggak ada kurma buah-buahan. Gitu. Kalau enggak ya yang manis-manis. Begitu makan maghrib sampean berbuka doa Allahumma qasamtu wa bika amatu. Setelah berdoa sampean makan kurma, buka tapi jangan terlalu banyak. Ini dendam ini, saya kebayang rujak. Saya kebayang sate. Saya kebayang kok ini ikan ini. Banyakkan semuanya. Akhirnya sholatnya kayak orang mabuk. Sholatnya mirip orang mabuk. Kadang-kadang mau jatuh. Sholat ngadepkan Gusti Allah itu mau jatuh. Saking banyaknya isi perutnya. Nah, pada saat sampean berbuka jangan terlalu banyak, biasa saja. Nanti setelah itu sampean seusai sholat tarawih tidak apa-apa banyak. Karena ini untuk istirahat sampean. Ya, kalau bisa ya jangan terlalu banyak. Ya, aturannya seperti itu. Karena maksud dari puasa itu menahan diri dari lapar. Itu dimulai dari sahur. Sahur itu pertengahan malam. Jadi kalau sampai makan jam 9, jam 10 itu bukan sahur. Di atas jam 12 itu namanya sahur. Walau bijur'atil ma'. Kalau sampai malas minum sahur, makan sahur, walaupun sampai minum usahakan. Tapi minum air. Ya, doa sampai doa tidur lagi nak apa. Ya itu juga termasuk sahur. Kemudian niat jangan sampai lupa. Karena niat itu menentukan ibadah seseorang. Ya. Mulainya kapan? Niat itu mulainya ya dari maghrib itu. Kan insyaallah dengan izin Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan besok kita tarawih ya. Besok insyaallah kita tarawih. Jadi mulai dari maghrib itu sampean tanamkan niat. Itu ini mulainya waktunya. Biasanya setelah tarawih itu kan dikurangi ya. Nah, lihat bareng-bareng. Lalu disunahkan juga diulangi setelah sahur. Ya, setelah sahur. Di atas jam 12. Wah, sekarang ini sudah gampang bangun orang pakai HP itu. Ya kalau dulu kan keliling ya. Itu disuruh dia mau keliling. Itu itu. Hah? Biasaan di situ. Keliling ya. Atau begitu ya? Keliling bangunan orang. Sekarang enggak perlu keliling. Sampai setel HP sampean berapa orang mau sampai bangun sampai cetek aja. Sudah beres. Ya. Kemudian niat, setelah niat sampean sudah sahur, jangan lupa sahur jangan terlalu banyak dan sesudah sahur berkemur sikatan. Terserah sampean mau pakai odol Pepsodent, pakai close up terserah.
atau tidak ada foto merah juga tidak apa-apa. Yang penting sampai sikatan. Karena kalau sampai tidak sikatan, berkemur. Habib saya kurang senang sikatan pakai kemur. Wah, ini menungso apa gak mau sikatan. Kalau tidak sampai paling banter berkemur. Kenapa? Wajib saya katakan berkemur itu. Karena pada saat seseorang setelah sahur itu di mulutnya ini banyak bekas-bekas rasa-rasa macam-macam makanan dan minuman. Kan begitu? Ada rasa manisnya, bekas minum teh, bekas minum kopi. Yang tidak senang teh, ada rasanya kopi, yang senang teh kopi, ada rasanya kuah. Dan kalau sampai telan sampai menjalankan puasa kan sama halnya sampai menelan ludah sampai yang sudah tercampur dengan bukan ludah sampai. Ini menyebabkan batal puasanya. Kalau sampai sikat gigi itu lebih bagus, ya lebih bagus sekali. Kemudian sampean ya berkemur. Tapi kalau siang di bulan suci Ramadan bagaimana sikatan? Ya kalau mau terpaksa sih sampai tidak enak atau kalau tidak sikatan kurang enak, tidak apa-apa, cuma makruh aja. Cuman makruh saja. Kemudian masuk subuh, salat subuh berjamaah. Itu salat subuh berjamaah juga. Mau banyak rezekinya, mau lancar sampai usahakan subuh berjamaah. Jamaah di masjid. Untuk laki-laki di masjid. Untuk perempuan dalam rumah. Sembahyang sampai berjamaah setengah tahun aja sampai akan merasakan hasil dari dampaknya salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh jangan tidur dulu. Quran pegang bacaan dulu sampai matahari ini terbit. Jam berapa ya? Jam 6 sih ya? Jam 6 ya? Sampai jam 6 setelah sampai istirahat tak apa. Jangan membiasakan tidur setelah sholat subuh kecuali sakit. Karena orang tidur setelah sholat subuh, pertama mewarisi terhimpitnya rezeki alias seret rezeki. Kedua menyebabkan pendek umur. Ya, sampai pendek umur gara-gara corona ya terserah sampai ya. Ya, tidur aja istiqomah sampai. Kalau sampai subuh itu bikin pendek sama umur, tidak bagus. Misalkan yang ada tidur sampai matahari ya, terbit sinarnya, fajar, sodik, baru sampai sholat. Kemudian selesai matahari keluar, tidak apa-apa sampai istirahat. Ya. Kemudian pada saat berpuasa hendaklah ia yuhafid batnahum an tanawul haram wa syubha, menjaga perutnya jangan sampai terisi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Karena makanan itu pengaruh loh dalam segi ibadah kepada Allah. Jangan pikir enggak pengaruh. Dia sampai mau ibadah 100 rakaat satu malam, tapi ya yang sampean lakukan makan dari uang haram, maka diibaratkan sampean membangun bangunan di atas ombak yang dahsyat. Di atas ombak, ta'atun mimman harama ya'kulu mithl bina'in fawqa mawjin yuj'alu. Orang taat kepada Allah Ta'ala diiringi dengan maksiat, maka diibaratkan seperti dia membangun bangunan di atas ombak yang dahsyat. Kira-kira rubuh tidak bangunan? Jelas, akal sehat akan mengatakan roboh. Kemudian di bulan suci Ramadan itu sendiri menjaga apa yang sampai makan. Jangan sampai enteng loh. Allah Ta'ala itu pertama melihat bagaimanakah sampean
pada saat makan yang sampean konsumsi itu pengaruhnya besar. Kata Allah Ta'ala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu melihat apa yang ia makan. Kalau yang ia makan dari uang haram, kalau yang ia makan dari ngerintenaken uang, kalau yang ia makan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka semua ibadah yang sampean lakukan itu tidak berpahala. Tidak berpahala. Begini lah. Ya, ini pengetahuan ilmu agama itu penting. Sambutlah bulan suci Ramadan dengan pengetahuan ilmu agama. Kemudian di bulan suci Ramadan hendaklah yuhafidhul as-sa'im jamil jawarihi an mulabasatil azam. Maka hendaklah orang bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harus sampai bisa menjaganya. Ojo diturutin. Bisikan-bisikan itu dari setan itu ojo diturut. Jangan dituruti sampai menjadi orang yang tidak mulia. Naudzubillah min. Ya. Jadi maksudnya tidak banyak tidur, gitu ya. Karena itu setelah salat subuh itu memang nikmat, cuman bisa membawa malapetaka bagi orang yang melakukannya. Pertahankan apapun yang terjadi, jangan tidur balik selain subuh. Ya, setelah matahari keluar jam 6 harus sampai tidur, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syaba'at al-batn ja'at jamil jawarih, wa idza ja'at batnun wa syaba'at jamil jawarih. Kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya kalau seandainya perut ini kenyang, ya, perut ini kenyang. Kalau seandainya perut ini kenyang, maka semua anggota tubuh menjadi lapar. Intinya ada pada perut. Lalu kalau sampai perut kenyang, maka mata ini lapar, ingin terus memejamkan mata. Betul tidak? Pada saat perut kenyang, telinga ini sering mau tahu urusannya orang. Pada saat perut kenyang, wah sudah, mulut itu ngoceh tau. Tapi pada saat perut sampean ini tidak penuh, tidak kenyang, tidak penuh, biasa, maka anggota tubuh yang lain ini kenyang. Kalau perut itu sambil kosong, maka anggota tubuh yang lain menjadi kenyang. Puasa malas ngerasani wong, puasa malas membicarakan orang, puasa malas terlalu banyak tidur, nah, itu ya, itu pengaruh. Jadi sekali lagi, puasa ini sangat luar biasa, faedahnya sangat dahsyat sekali. Saya akan singkat ringkas, ya, sampai bisa lihat dalam dakwah Al-Fatah yang berhubungan dengan puasa, ya. Hukum yang berhubungan dengan menelan ludah. Ludahnya sendiri. Boleh. Tidak mesti sampai harus mengeluarkan ludah sampai terus sampai buang begitu. Ya, ludah itu boleh sampai telan dengan syarat.
Yang pertama, ludah itu tidak najis. Ludah itu tidak. Nah, kalau ludah najis tidak bisa. Misal, ini gusi kalau sampai tekan terlalu keras, kira-kira keluar darah tidak? Keluar darah tidak? Nah, pada saat keluar darah sampai telan campur ludah sampean itu batal. Kenapa? Karena ludah sudah bercampur dengan yang najis. Itu ya, tidak bercampur dengan yang najis. Yang kedua, atau bercampur yang tohir, yang penting tidak boleh campuran. Misal sampean ada bekas kopi, ini ada masih ada manis-manisnya sampai telan, ya batal. Makanya saya bilang apa? Setelah sahur wajib berkemur. Kalau tidak berkemur, rawan itu membatalkan puasa. Demikian pula, ya, boleh orang menelan ludah. Yang kedua itu kalau ludah tersebut suci, gitu ya. Maksudnya asli ludah, tidak bercampur dengan yang najis tadi, ya Pak, yang najis atau bercampur dengan yang suci tadi. Demikian pula ludah itu posisinya di dalam mulut, gitu loh. Posisinya ludah di dalam mulut. Bagaimana ludah di luar mulut? Perhatikan. Ini bibir. Ada saat di sampean keluarkan lidah sampean yang bercampur ludah. Ini puasa nih, Pak. Nah, pada saat basah begini sampean telan lagi, batal. Jadi dengan 3 syarat itu boleh menelan ludah. Ludah sampean boleh sampean telan dengan syarat. Nah, tidak boleh sampean sudah begitu lidah sampean keluarkan. Nah, ada bekas basah, kemudian sampean telan lagi, ya batal. Karena sampean telah menelan ludah di luar mulut. Kira-kira bibir di dalam mulut atau di luar mulut? Di luar. Loh, yang betul? Iya. Betul? Betul, di luar. Iya, di luar. Jangan kaget, tenang aja. Tenang. Di luar mulut. Jadi saya berkali-kali katakan ibu-ibu tidak usah dandan waktu puasa. Kadang-kadang ke pasar, wah, pakai gincu. Ya, pakai gincu. Bukan apa, gincu itu rawan. Masa sampai berjam-jam di pasar tidak menjulurkan lidahnya ke gincu gini? Mustahil kan? Masa ada perempuan begitu gincuan dia terus tak begini? Tak mungkin. Pasti kosong. Wah, kurang bagus tapi kelihatannya kalau saya tidak bergincu. Tutup pun pakai masker kemarin. Siapa sih yang ngomong? Hindari itu, hindari. Paham ya? Jadi ludah bisa ditelan dengan syarat. Paham ya? Dahak, kerak. Nah, kerak ini ada halnya diperbolehkan, ada halnya tidak boleh diperbolehkan, tidak diperbolehkan untuk ditelan. Yang saya ucapkan ini posisinya semua dalam keadaan puasa. Misalnya kalau dahak atau kerak itu ada pada huruf kho di sini. Kho. Tiba-tiba ada dalam huruf kho, wajib sampai keluarkan. Paham ya? Paham ya? Paham tidak? Nah, kalau sampai keluarkan di huruf kho, itu maka wajib sampean kerak sampai keluarkan. Kalau ditelan batal. Paham ya? Paham tidak? Yang kedua, kalau di huruf ha di sini, kerak atau dahak ada pada huruf ha. Bagaimana ini hukumnya di huruf ha ini? Ada perbedaan pendapat antara ulama. Ambil yang tidak batal mari gitu ya. Ambil yang tidak batal aja sampean, tidak usah terlalu
pusing sampai. Yang ketiga, kalau dahak itu ada pada huruf H sini, H sini, H di sini. Kalau dahak ada pada huruf H, tidak apa-apa sampai terang. Paham ya? Paham ya? Di bulan suci Ramadan sampai mau bakar-bakar minyan ya tidak pokok. Ya, di bulan suci Ramadan itu sampai yang banyak beramal amalan kebaikan untuk orang yang mampu. Gitu ya. Ya kalau tidak mampu terlalu banyak ya secukupnya lah. Gitu. Jangan sampai tidak melakukan kebaikan, terutama sedekah di bulan suci Ramadan. Selamatkanlah dirimu ya Aisyah walaupun dengan separuh dari buah kurma. Itu kisahnya. Ada satu budak ini ya dibebaskan, dia sudah menahli nar, tempatin yang neraka budak karena tidak beriman kepada Allah. Sampai tahu, Jibril ngasih tahu bahwa ini perempuan min ahli nar, ini perempuan tempatnya di dalam neraka. Sudah dibebaskan jin Nabi diberkali hanya dengan satu kurma. Satu. Begitu keluar orang ini, Jibril datang, ya Muhammad katakan kepada wanita itu, maksudnya budak perempuan tadi, Allah menjadikan dia min ahli surga. Kaget loh, baru ahli neraka dari surga, apa ini? Dipanggil kembali. Ya, sampai punya amalan apa ini? Saya tidak punya amalan apa-apa kecuali pada saat Gusti sampean kasih saya kurma satu itu, saya makan satu, yang setengah saya sedekahkan. Masya Allah, ini satu, lalu dihitungkan satu dosa ini. Allah Akbar walillah. Masya Allah. Makanya di bulan suci Ramadan berbanyaklah sedekah, berbanyaklah amalan-amalan kebaikan demi menggapai kemuliaan yang abadi nanti di alam akhir. Kemudian di bulan suci Ramadan itu ada beberapa hal-hal yang penting. Niat, ya, jangan sampai niat itu setelah salat subuh, sebelum salat subuh niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanah. Ini untuk setiap tahun. Tapi kalau madhab Imam Malik nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi jami syahr Ramadan fardhan. Saya niat puasa 1 bulan penuh bulan suci Ramadan fardhan lillahi. Nah, ini enak ini. Ada niat setiap malam, ada yang satu malam itu sampai lakukan. Kenapa? Kalau umpamanya setiap malam itu sampai ada yang lupa, ditutupi dengan yang satu ini. Karena sudah nih. Kira-kira paham ya? Paham ya? Oke. Untuk imsak. Tidak apa-apa imsak boleh, tapi jangan sampai nakut-nakutin. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya jangan begitu. Imsak sebelum adzan subuh, maka hukumnya imsak itu Hukumnya imsak sebelum adzan subuh. Makanya sebelum adzan subuh 1/4 jam disunahkan imsak. Kalau ketemu wes, jangan itu waduh. Akhirnya malas mau imsak sampai. Enggak usah imsak aja. Ya sudah imsak 1/4 jam sebelum adzan, persiapan sampai sudah imsak. Bersihkan mulut itu berkemur sampai sikat gigi sampai ya, kalau perlu minum vitamin dulu untuk menjaga kekebalan tubuh sampean. Ya, ini adalah salah satu pembahasan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan.
banyak di sini. Ya, banyak. Nanti bertahap pelan-pelan. Maka pengajian pada malam ini selanjutnya untuk sementara saya liburkan dulu. Mengingat masuk bulan suci Ramadan. Kalau masuk suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan. Nanti insyaallah tidak ada halangan Allah Habib Saleh. Kita buka kembali, kita buat maulid akbar di sini. Seperti biasanya kita ke Tanggul nanti. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Amin. Mudah-mudahan masalah corona ini hilang ya. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya. Cukup apa yang saya sampaikan ini untuk bekal. Maka perlu diketahui selanjutnya karena masih menjelang suci Ramadan, malam ini sementara saya tutup majelis.